Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Izin dari kelas 3C. Di sini saya akan menjelaskan tentang surat lamaran kerja. Yang pertama yaitu pengertian dari surat lamaran kerja. Surat lamaran kerja ialah suatu surat permohonan yang dibuat oleh pencari kerja atau pelamar pekerjaan untuk dikirimkan kepada suatu badan usaha atau instansi agar mendapatkan pekerjaan atau jabatan yang sesuai dengan lowongan pekerjaan yang ditawarkan. Yang selanjutnya yaitu fungsi surat lamaran kerja. Fungsi yang pertama yaitu sebagai bukti tertulis atas pengajuan surat permohonan pekerjaan. Yang kedua sebagai media atau alat komunikasi. Dan yang ketiga sebagai bahan pertimbangan penerimaan pekerjaan. Yang selanjutnya cara membuat surat lamaran kerja. Nah, bahasa yang digunakan harus baik dan benar dan pergunakan bahasa yang formal. Yang kedua, tulislah kalimat yang singkat, padat, dan jelas. Jangan bertele-tele dalam menulis suatu surat lamaran. Yang ketiga, ditulis manual menggunakan tangan. Karena penulisan surat lamaran kerja secara manual lebih disukai suatu perusahaan. Karena melalui tulisan tangan bisa dinilai bagaimana pribadi seseorang. Yang keempat, perhatikan kebersihan suatu surat lamaran kerja. Jangan sampai ada coretan atau bekas penghapus dalam surat lamaran kerja. Yang kelima, isi secara jelas data diri dan suatu informasi yang informasinya itu tentang diri Anda. Serta lampirkan dokumen-dokumen pendukung seperti daftar riwayat hidup, fotokopi identitas diri, serta dokumen-dokumen lain yang menjadi persyaratan. Yang selanjutnya, yaitu jika Anda mempunyai sertifikat pendukung yang bisa menambah nilai plus untuk diri Anda, jangan ragu untuk dapat melampirkannya. Yang selanjutnya yaitu jenis-jenis surat lampiran kerja. Jenis-jenis surat lamaran pekerjaan. Menurut jenis pembuatannya, surat lamaran pekerjaan terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu surat lamaran pekerjaan ini digabungkan dengan riwayat hidup atau CV. Dalam cara ini, riwayat hidup termasuk dalam isi surat karena isinya berupa gabungan. Cara ini juga disebut model gabungan. Yang kedua, surat lamaran yang dipisahkan dari sebuah riwayat hidup. Dalam cara ini, riwayat hidup merupakan suatu lampiran dan cara ini disebut model terpisah. Nah, di sini ada ciri-ciri surat lamaran kerja. Yang pertama yaitu tempat dan tanggal. Contohnya yaitu Badung 28 Juli 2020. Yang kedua lampiran dan perihal, 1 lembar atau lamaran kerja. Yang ketiga alamat surat, contohnya yang terhormat manajer PT ABC Jalan Sentul nomor 22 Bogor. Yang keempat salam pembuka, contohnya dengan hormat. Dan yang kelima, alinea pembuka harus menggunakan bahasa yang baik dan sopan. Yang keenam, isi. Nah, di dalam isi terdapat berupa nama, tempat tanggal lahir, pendidikan terakhir, alamat identitas, maksud dan tujuan penulis, menyertakan lampiran, contohnya foto ukuran 3x4 2 lembar, dan lain-lain. Yang ketujuh, penutup. Contohnya demikian surat lamaran yang saya buat, besar harapan saya bisa menjadi bagian dari perusahaan ini. Dan yang kedelapan, tanda tangan dan nama terang. Ini berada di pojok kanan, contohnya dengan hormat. Nah, di sini saya memiliki contoh surat lamaran kerja PT. Yang pertama yaitu terdapat tempat dan tanggal. Nah, tempat dan tanggal ditempatkan di pojok kanan.
atas tanpa titik di akhir, karena bukan termasuk kalimat. Yang selanjutnya yaitu perihal dan lampiran. Kata perihal dan lampiran tidak bisa disingkat seperti lam atau hal. Angka dalam kolom lampiran itu ditulis menggunakan huruf. Nah, contohnya perihal lamaran kerja, lampiran 2 lembar. Yang selanjutnya yaitu alamat surat. Tidak menggunakan kata-kata kepada, alamat yang disarankan tidak lebih dari 3 baris. Dan jabatan tidak boleh menggunakan jenis kelamin seperti halnya bapak atau ibu. Dan tidak boleh menggunakan titik di masing-masing akhir barisnya. Seperti contoh di atas, yang terhormat HRD Wilmar Group Medan, Jalan Kapten Baru Sihombing, Medan Estate, Sumatera Utara 12534, strip Indonesia. Yang selanjutnya salam pembuka. Setelah kata dengan hormat, harus menggunakan koma. Yang selanjutnya alenia pembuka. Dalam alenia pembuka, sebaiknya harus menggunakan bahasa yang baik dan sopan, serta membuat instansi yang pembacanya tidak tersinggung. Nah, selanjutnya di sini bagian isi. Dalam isi ini terdapat juga identitas, seperti nama, tempat dan tanggal lahir, pendidikan akhir, alamat, nomor HP, dan sebagainya. Nah, yang selanjutnya itu masih dalam bagian isi. Di sini ada tujuan, maksud, dan tujuannya. Saya memiliki kondisi kesehatan yang baik, berpenampilan menarik, mampu membangun komunikasi dengan baik, dan mampu bekerja secara personal maupun tim, dan seterusnya. Nah, yang selanjutnya yaitu menyertakan lampiran. Nah, lampiran di sini seperti pas foto berwarna, foto full body, daftar riwayat hidup CV, dan sebagainya. Nah, yang selanjutnya di sini penutup. Dalam penutup, kita harus menunjukkan keantusiasan kita dalam melamar suatu pekerjaan pada instansi yang kita tuju. Contohnya, demikian surat permohonan pekerjaan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Saya sangat berharap Bapak atau Ibu bersedia untuk memberikan kesempatan tes dan wawancara kepada saya, sehingga saya dapat menjelaskan secara lebih rinci tentang potensi yang saya miliki. Atas perhatian Ibu, saya ucapkan terima kasih. Nah, dan yang selanjutnya yang di sini tanda tangan dan nama terang. Ini terletak di bagian pojok kanan bawah, kemudian di bawahnya ditulis nama lengkap Anda. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.